Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillahilladzi ja'ala shahra ramadan shahral qiyam wa shahras siyam wa shahral maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi hitungan hari, sekitar 13 hari, jika Allah izinkan, kita akan masuk bulan yang mulia, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, bulan di mana Allah lipat gandakan pahala-pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Mari di sisa hari bulan Rajab ini kita persiapkan diri. Kira-kira bekal apa yang harus kita persiapkan untuk masuk bulan yang mulia ini. Jangan sampai Ramadan tahun ini, dan bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita nggak bisa memastikan apakah tahun ini kita bisa mendapatkan manisnya Ramadan ini, ataukah hari ini adalah hari yang terakhir. Dan bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan untuk kita yang terakhir. Untuk itu, mari kita berikan Ramadan yang terbaik untuk yang terakhir ini. Ibarat seorang musafir ketika berkelana ke beberapa tempat atau negara. Bagi seorang ayah atau bagi seorang suami, dipastikan akan bahagia istrinya, akan bahagia anaknya ketika si ayah tersebut, ketika suami tersebut datang dari pengembaraannya atau pulang dari pengembaraannya dengan membawa oleh-oleh, dengan membawa tentengan untuk anak istrinya. Betapa gembiranya keluarga kita ketika kita membawa hadiah-hadiah untuk mereka. Begitupun kita ketika masuk madrasah Ramadan, kita akan mengembara selama kurang lebih 30 hari atau 29 hari. Kita akan mengembara dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pulang dari madrasah Ramadan ini kita tidak bawa oleh-oleh. Kita tidak bawa tentengan untuk kita nikmati bersama keluarga kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari telah memberikan targetan-targetan atau bingkisan-bingkisan, reward bagi para peserta dalam melakukan atau mengikuti madrasah Ramadan tahun ini. Setidaknya ada 4 bingkisan, ada 4 target yang harus kita capai untuk Ramadan yang terbaik tahun ini. Surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 186 tentang ayat-ayat Syam.
Allah Subhanahu wa taala telah mencantumkan reward atau bingkisan atau hadiah-hadiah sebagai target kita yang harus kita capai. Ambil target itu, ambil bingkisan itu. Apa saja? Bisa kita lihat di setiap ujung ayatnya. Yang pertama, ayat 183. Di ujung ayatnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Apa artinya? Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Bingkisan yang kedua, target yang kedua, Allah tempatkan di ujung ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada pada kata khairun lakum. Berpuasa itu bisa mendatangkan khair, kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang berlimpah itu. Ambil bingkisan itu. Yang ketiga di ayat 185, di ujung ayat Allah mengatakan wala'allakum tashkurun. Semoga kalian, kata Allah, menjadi pribadi-pribadi, menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di ayat 186 Allah mengatakan la'allahum yarsyudun. Semoga mereka ini, para peserta Ramadan ini, mendapatkan hidayah, petunjuk, arahan, bimbingan, irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 bingkisan yang harus kita capai selama Ramadan nanti. La'allakum tashkurun khairun lakum, la'allakum tashkur. Mohon maaf, yang pertama la'allakum tattaqun khairun lakum, la'allakum tashkurun, dan yang keempat apa? La'allahum yarsyudun. Baik, kalau kita tadabburi, ada 3 kata menggunakan la'alla. Dalam kaidah bahasa Arab, la'alla ini masuk kepada harfut taraji, yaitu huruf pengharapan. Maka dalam terjemahan kita baca semoga, agar, supaya. La'allakum tattaqun, terjemahnya apa? Semoga, agar, atau supaya menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tashkurun, semoga menjadi orang yang bersyukur. La'allahum yarsyudun, semoga menjadi orang yang diberi petunjuk itu. Ini la'alla dari kacamata bahasa Arab, huruf harapan, ar-raja. Yang namanya harapan versi manusia itu ada sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Ini harapan. Maka jangan salah mentadabburi ayat ini. Tapi lain halnya, kalau kita mengucapkan la'ala ini benar, maknanya adalah harapan. Contoh misalkan ketika di sini para santri belajar bahasa Arab dengan bercakapannya la'allaka ta'ti ila baiti atau la'allaka ta'ti ila hujrati. Mudah-mudahan kau bisa datang ke kamarku. La'alla, harapan. Nggak taunya nggak datang karena ada uzur. Tapi tidak hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyurun, itu Allah yang langsung ucapkannya. Bagi Allah ini bukan sebuah harapan. Ini bukan lagi sebuah harapan, bukan lagi semoga, supaya, agar, bukan. Tapi ini adalah sebuah kepastian. Ini sebuah apa? Keniscayaan. Jadi cara mentadabburinya la'allakum tattaqun bukan harapan lagi, tapi ini sebuah kepastian. Pasti, kata Allah. La'allakum tattaqun, pasti, kata Allah, kalian dijadikan, dibentuk, dipola menjadi pribadi yang bertakwa. Bukan lagi harapan yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Ini sebuah kepastian dari Allah. Maka tanamkan dalam jiwa kita, la'allakum tattaqun, pasti dengan Ramadan ini bulan dibentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, sama maknanya adalah niscaya pasti kita ini dibentuk menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dipastikan
Satu nikmat yang kita syukuri, Allah tambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya. La'allakum tashkurun. Dipastikan kita ini menjadi hamba yang pandai bersyukur, bukan lagi harapan. Begitupun la'allahum yarshurun. Sebuah kepastian dari Allah. La'allahum yarshurun, dipastikan kita ini dengan Ramadan ini menjadi orang-orang yang diberikan irsyad, bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Di balik kata-kata la'allakum atau la'allahum, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Jelas targetannya, la'allakum tattaqun khairun lakum, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshurun. Jelas targetnya. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah menuju bingkisan itu? Bagaimana langkah-langkah menuju targetan-targetan tadi? Jangan sampai salah langkah. Panduan kita Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Langkahnya adalah Allah sebutkan di setiap ayatnya. Kalau ingin mencapai la'allakum tattaqun di penghujung ayat 184, maka amalkan ayatnya. Lihat awalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ujungnya la'allakum tattaqun. Kalau ingin dipastikan menjadi pribadi yang bertakwa, maka berpuasalah dengan dasar apa? Amanu, beriman. Sebelum berpuasa, kuatkan dulu imannya, karena Allah panggil bukan seluruh manusia, bukan ya ayuhan nas, tidak, tapi apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hadirkan iman kita saat berpuasa. Jangan sampai puasanya tanpa iman. Apa bedanya kita dengan orang di sana yang hanya menahan lapar saja? Dia tahan laparnya, dia tahan hausnya, dia tahan syahwatnya, hanya itu saja. Rubba shaimin laisa min siyam ilal ju' wal atas. Rasul mengatakan, banyak orang yang berpuasa, tapi yang mereka dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena puasanya tanpa dasar iman. Ini langkah yang pertama. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini syarat orang-orang yang akan dipastikan ghufira lahu, diampunkan baginya dosa-dosa yang sebelumnya itu. Dengan syarat apa? Man shama Ramadan, yang berpuasa, puasanya pun dengan dasar apa? Imanan wahtisaban. Puasa dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah pertama. La'allakum tattaqun bisa kita capai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, kuatkan iman kita sebelum masuk bulan Ramadan beribadah siam ini. Ini yang pertama. Yang kedua, targetannya adalah wa antasumu khairul lakum. Hendaklah kalian berpuasa, karena puasa itu khairun lakum, mendatangkan khair, kebaikan-kebaikan, keberkahan kepada kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu ilmu tentang puasanya, belajar fikih puasa. Jangan sampai lepas tangan gak ada ilmunya. Berilmulah sebelum beramal. Tapi sebelum berilmu, beriman dulu, kuatkan imannya, kuatkan ilmunya, baru amalkan. Jangan sampai kita ini banyak amalnya tapi ilmunya salah, apalagi imannya gak ada. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui tentang ilmu puasa ini, maka dengan ilmu ini bisa mendatangkan khair, kebaikan-kebaikan, keberkahan yang begitu banyak. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan khair yang Allah maksud di ayat ini? Dibaca lagi ayatnya. Di ayat tersebut Allah mengatakan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang bertatawwu. Apa tatawwu? Mengerjakan amalan sunnah setelah menyempurnakan yang wajib. Ramadan nanti jangan sampai ibadahnya yang wajib saja, sholat yang wajib saja, sedekah yang wajib saja, rugi.
Karena kita tahu, kita mengimani sabda Rasulullah bahwa Rasul mengatakan amalan-amalan ketika Ramadan itu dilipat gandakan. Yang amalan sunnah pahalanya disetarakan amalan yang wajib pun pahalanya dilipat gandakan sampai angka tak terhingga. Contoh pahala sedekah, Al-Baqarah 261, Allah mengatakan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini pahala bersedekah atau zakat atau infak dan semacamnya. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapapun nominalnya, yang penting durasinya sering berinfak, gemar berinfak. Allah gambarkan kamasari habba, diumpamakan seperti apa? Satu biji menumbuhkan 7 batang, setiap batangnya membuahkan 100 bulir. Jadi berapa itu? 700 kebaikan. Ini adalah pahala sedekah di luar Ramadan. Masuk ke Ramadan, Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lagi pahala sedekahnya bagi hamba yang Allah kehendaki. Dilipat gandakan lagi pahalanya sampai angka tak terhingga. Ini contoh kecil. Maka Ramadan nanti, tahun ini dan bisa yang terakhir ini, perbanyaklah ibadah tatawwu. Salatnya tambahkan lagi, jangan hanya yang wajib saja, tatawu'nya, sedekahnya tambahkan lagi, jangan hanya zakat fitrahnya saja atau zakat malnya saja, tambahkan tatawu'nya, menyiapkan iftar, menyiapkan sahur dan sebagainya. Allah menjamin, dipastikan orang yang gemar mengamalkan ibadah tatawwu', dipastikan dia sudah sempurna ibadah wajibnya. Tapi orang yang hanya melakukan ibadah wajibnya, belum tentu dia melakukan ibadah tatawu'nya. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ilmu puasanya di antaranya adalah maksimalkan ibadahnya, baik yang wajib kita sempurnakan ditambah ibadah tatawwu', ibadah tambahan sebagai tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, targetan kita adalah wala'allakum tashkurun. Dipastikan dengan madrasah Ramadan ini kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita dapatkan la'allakum tashkurun? Baca ayatnya, amalkan ayatnya. Tentang apa di sini ayatnya? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Ramadan tahun ini jangan sampai tidak khatam sama sekali. Malu, rugi. Medsos aktif tiap pagi, Twitter aktif tiap pagi, Facebook dan yang lainnya aktif, tapi Quran boro-boro. Hati-hati, tidak akan mendapatkan keberkahan berupa kesyukuran dari nikmat-nikmat tadi kalau kita jauh dari Al-Quran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah berikan usia ini, maka sibukkan diri kita bersama wahyu Allah, bersama kalamullah, bersama ayat-ayatnya. Di balik semuanya itu Allah berikan begitu banyak keberkahan sehingga Allah bentuk kita ini menjadi pribadi yang bersyukur. Syahr Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Terlebih lagi di 10 malam terakhir kita buru yang namanya Lailatul Qadar, di mana ibadah di malam hari itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Itu karena apa? Karena kemuliaan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi kalau kita sibukkan di 10 malam hari terakhirnya dengan hal yang sia-sia, yang tidak manfaat dan yang lainnya, merugilah, rugi. Tidak menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat usianya, nikmat kesempatannya. La'allakum tashkurun. Maka dekatlah, bersahabatlah bersama Al-Quran di dunia ini,
kelak nanti di akhirat menjadi syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir, targetan kita adalah la'allahum yarsyudun. Dipastikan kata Allah, kita ini menjadi orang-orang yang akan dibimbing, mendapatkan irsyad dari Allah Subhanahu. Pertanyaannya bagaimana? Amalkan lagi ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Tentang apa ini? Doa. Kekuatan doa. Bagi orang yang berpuasa, saat berpuasa ketika berbuka adalah saat mustajabnya doa-doa kita. Maka insya Allah dengan doa tadi sebagai wasilah dibentuknya hamba ini menjadi pribadi yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan doa. Lihat ayatnya. Wahai Muhammad, jika ada yang bertanya pada engkau, wa idza sa'alaka ibadi ani, tentang aku, kata Allah, jawab, fa inni qarib. Sungguh aku ini dekat. Bahkan di surah Qaf Allah mengatakan aqrabu min hablil warid, lebih dekat lagi dari apa? Urat leher nadi kita ini, lebih dekat lagi. Fa inni qarib, dekat Allah bersama kita. Maka yakin doa yang kita panjatkan dari kesulitan yang sedang kita hadapi, masalah yang sedang kita hadapi, panjatkan, curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib, sungguh aku dekat kata Allah. Ujibu da'watad da'i, aku jawab permohonan hambaku. Syaratnya satu, idza da'ani, kalau hamba tadi berdoa kepadaku, memohon kepadaku. Kalau enggak memohon, kalau enggak berdoa, mana bisa Allah menjawab pertanyaan kita? Jangan sepelekan doa. Sekecil apapun persoalan kita, curhatkan langsung kepada Allah. Itu syaratnya. Jadi yang malas angkat tangan berdoa, dia sombong. Dia kira sudah bisa memenuhi hajatnya dengan kekayaannya, dengan jabatannya. Tidak. Allah syaratkan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku jawab kalau hamba tadi minta kepadaku. Kalau enggak minta, apa yang lo kasih? Benar, Allah Maha Razzaq, Al-Wahhab, Al-Mannan. Benar itu. Allah tahu hajat kita, tapi Allah minta, sampaikan kepadaku, curhatkan kepadaku, permasalahanmu itu curhatkan. Dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan santrinya, curhatkan, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Ini 4 targetan. La'allakum tashkurun. Dipastikan menjadi pribadi yang bertakwa dengan cara apa? Dengan cara berpuasa dengan dasar iman. Yang kedua targetannya adalah khairun lakum, mendapatkan kebaikan, keberkahan dengan cara apa? Ibadah tatawu, tambahin lagi ibadahnya setelah sempurna ibadah wajibnya. Yang ketiga, la'allakum tashkurun, dipastikan menjadi orang yang bersyukur. Caranya apa? Dengan bersahabat bersama Al-Quranul Karim, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya, mewakafkannya, mengajarkannya, mengamalkannya. Itu adalah ritual persahabatan kita dengan Al-Quranul Karim. Dan yang keempat, la'allahum yarsyudun, dengan cara apa? Berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul jabbar mukawwirul laili 'alan nahar tabsiratan ulil adhkar wa tadhkiratan ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza aqimis salah.